Lumen nomor 11.779, 4 November 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Utamakan Orang Miskin. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 14 ayat 13 dan 14b. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selesai membaca perikop Injil hari ini, saya teringat pada firman Yesus ini. Karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Matius bab 26 ayat 11. Firman ini diucapkan Yesus ketika Yudas Iskariot menaruh keberatan ketika seorang perempuan meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Ia berpikir, lebih tepat kalau minyak itu dijual dan dibagikan untuk kebutuhan orang-orang miskin. Namun, inilah catatan penginjil Yohanes. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Catatan penginjil Yohanes ini membuka cakrawala berpikir kita. Mengapa dewasa ini orang sangat mudah memperkaya dirinya sendiri dengan dalih kesalehan untuk membantu orang-orang miskin. Hal itu sudah diingatkan Tuhan bahwa perlulah memberikan perhatian kepada orang-orang miskin. Sebab mereka selalu ada di dalam masyarakat dan mereka perlu diperhatikan. Namun
dengan ketulusan, bukan untuk kepentingan pribadi seperti yang diperbuat Yudas Iskariot. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengejutkan pendengarnya dengan himbauan ini. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Mengapa saya katakan mengejutkan? Bukankah kita biasanya mengundang orang-orang yang terpandang, terhormat, terkenal, atau sekurang-kurangnya memiliki hubungan kekeberatan dengan kita, memiliki hubungan bisnis dengan kita, memiliki hubungan persahabatan dengan kita? Orang waras dan normal akan berpikir 2 kali atau bahkan 10 kali ketika ingin mewujudkan himbauan ini. Namun, di lain pihak, ada fakta yang bisa kita lihat dalam kehidupan para pesohor atau artis yang kita bisa lihat di televisi. Mereka merayakan ulang tahun anaknya, bukan di hotel atau tempat mewah, meskipun banyak di antaranya seperti itu, melainkan di panti asuhan atau rumah yatim piatu, sehingga mereka juga bisa menerima sedikit bingkisan karena anaknya yang berulang tahun. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan kita? Ya, kita yang menyebut diri orang-orang yang percaya kepada Yesus, apakah yang sudah kita lakukan? Apakah kita justru memiliki kecenderungan yang normal dan umum dilakukan orang kebanyakan ketika mengadakan perayaan pesta dan perjamuan khusus seperti pernikahan, ulang tahun, atau acara wisuda? Saya tidak sedang menghakimi seseorang, tetapi justru sedang menguliti diri sendiri. Apakah aku sudah melaksanakan perintah Tuhan Yesus itu? Pesan penting dari sabda Tuhan pada hari ini adalah memberikan perhatian khusus kepada mereka yang kecil, tersingkir, dan difabel atau cacat. Mereka yang disebut orang miskin dan tidak berharta. Intinya ini, kalau kita mengundang orang yang terhormat, mereka pasti memberikan perhatian istimewa dan menghadiahkan pemberian yang istimewa juga. Tidak demikian dengan orang-orang miskin. Mereka akan bahagia karena diundang, meskipun setelah itu mereka tidak bisa memberikan hadiah untuk orang yang mengundangnya. Ada peristiwa menarik di kalangan saudara kita orang Muslim. Ketika anaknya sedang merayakan pesta ulang tahun anak mereka, mereka mengadakan pengajian dan yang hadir adalah anak-anak yatim piatu. Mereka bisa makan dan minum sepuasnya, dan mereka pulang tidak dengan tangan kosong. Masing-masing menerima bingkisan dan sebuah amplop. Lihatlah, ada raut bahagia yang terpancar dari wajah mereka. Apakah ini yang dimaksud oleh Yesus?
Tuhan kita? Saudara-saudari terkasih, jujur harus saya katakan ya. Namun, apakah hal itu dilakukan dengan ketulusan dan bukan untuk konsumsi konten media sosial? Bisa ya, tetapi juga bisa juga tidak. Yang penting menjadi perhatian kita bahwa perbuatan berbagi dengan mereka yang berkekurangan itu sudah diperlihatkan kepada semua orang. Pasangan hidup saya itu adalah seorang yang sangat peduli pada orang yang miskin atau tampak susah. Ia kadang dengan mudahnya memasukkan ke dalam rumah kami seorang yang tampaknya miskin dan mempersilahkan beliau untuk mampir ke rumah kami. Meskipun rumah kami biasa-biasa saja, pasangan hidupku itu melayani ibu miskin itu dengan memberikan minum dan makanan yang ada di rumah kami. Ia menanyakan asalnya, keadaan keluarganya, dan mereka tenggelam dalam percakapan panjang. Setelah beberapa saat, wanita setengah baya itu pamit dan berterima kasih kepada pasangan hidupku itu. Wanita itu tersenyum dan pergi dengan wajah yang bahagia. Aku tentu bangga memiliki pasangan hidup sebaik dia. Itulah cara dia mengasihi Tuhan yang hadir dalam diri orang yang miskin. Berilah kami hati yang siap berbagi. Ya, Tuhan. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku memiliki kepedulian akan nasib saudara-saudariku yang miskin? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mohon maaf jikalau selama ini kami kurang memiliki kepedulian akan saudara-saudara kami yang miskin. Berilah kami hati yang mengasihi mereka, seperti kami mengasihi Allah sendiri. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.